Ini rahasia ya, rahasia. Yang kayak gini saya demen nih. Rahasia tapi ngomong di video. TF pakai double top kok. Karena double top emang sebenarnya bagus. Oke. Ya. Asalkan kita ubah sedikit aturannya. Ya kan? Karena kalau kita ngikutin aturannya Google, wah jeleknya minta ampun. Iya. Iya, saya rubah sedikit bahwa saya nggak mau ikutin aturannya Google yang dimana chart ini harus datang dari bawah seperti ini. Ini membentuk top 1 dan lalu ini top kedua. Saya nggak mau pakai aturan ini. Ini saya nggak mau pakai. Berarti nggak perlu yang dari bawah banget gitu. Nggak perlu dari bawah banget. Oke. Fokus saya hanya asalkan dia ada membentuk top 1. Gini deh biar nggak bingung. Fokus saya adalah walaupun harga datang dari atas nih, lagi turun, tiba-tiba di sini mulai naik. Naik seperti ini, walaupun turun, naiknya cuma dikit nih. Terus turun. Bagi saya ini adalah top 1. Oh, yang penting ada kelihatan naiknya aja dulu dikit gitu ya? Betul. Oke. Saya hanya ubah sedikit aturan nih. Iya, ya kan? iya. Lalu saat dia balik naik lagi, dan saya nggak pernah peduli neckline yang kedua. Oh, ya kan? Oke, kita bikin 2 aturan ya. Saya nggak peduli arahnya dari mana. Ya. Arah besarnya dari mana saya nggak peduli. Benar, oke. Pokoknya dia udah ada pergerakan naik, Ya. membentuk top 1. Oke, neckline-nya saya nggak lihat seberapa, mau Ya. ini besar mau ini kecil. Ya. Dia naik lagi, lanjut naik lagi di sini. Oke, membentuk top kedua. Dia turun seberapa pun juga. Mau ini turunnya segini kayak. Sorry. Oke, mau ini turunnya cuma segini kayak. Mau ini ternyata turunnya panjang kayak. Prinsip saya pokoknya dia turun. Oh, Pokoknya dia turun. Kenapa? Karena kan double top adalah chart pattern yang pola chart pattern untuk reversal. iya, benar. Iya kan? Benar. Kalau reversal kan suka-suka saya. Iya. Saya sanggupnya nahan berapa pips saat trading. Oke. Gitu loh. Oke, Jadi oke, pemikiran oke. saya simpel. Kalau saya ikutin aturan Google yang seperti ini, saya harus kejar ini semua kakinya. Iya kan? Sementara kakinya ini besarnya 1000 pips. Jadinya nggak realistis. Benar. Jadinya ini bukan saya. Oh iya, oke, Pak. Toh saya saat trading saya hanya butuh 200 pips, 300 pips, 400 pips. Ya kan? Berarti sebenarnya saya hanya butuh pergerakan turun, nggak perlu sebesar itu. Iya, paham. Paham ya? Paham. Sehingga inilah tadi saya rubah aturannya. Oke, ini ada pergerakan turun. Walaupun hanya pendek seperti ini. Pokoknya udah turun. Pokoknya reversal udah terjadi. Iya, benar. Udah menjalankan fungsi dia nih. Sudah menjalankan fungsi kan dia? Iya, benar. Oke, maka saat kondisinya seperti ini sekalipun, ini akan saya sebut double top yang berhasil. Oke. Ini ya kita tambahin aturan tambahan ya. Oke. Di aturan tambahannya 1, saya nggak peduli ini arahnya, ada arah besar ini. Tidak perlu ada pergerakan besar. Saya nggak peduli arah ini, saya hanya fokus pada pergerakan yang ini, naik, ya kan, membentuk top 1, Ya. turun, membentuk top, naik lagi membentuk top kedua. Ya. Setelah itu turun, Iya. maka itu saya katakan berhasil. Oke. Dan nggak peduli neckline. Nggak peduli neckline, Oke. karena itu semua nanti urusannya entry exit. Oke. Nah, berdasarkan aturan yang baru yang barusan kita buat nih, mari kita sama-sama tandain. Sama nih, dari sini berarti kita pencet F12. Ya. F12, naik. Ya kan? Ya. Top 1 dong. Yes. Oke, turun. Setelah dia turun, naik lagi. Ya. Top kedua, setelah itu dia turun. Saya nggak lihat turunnya seberapa besar. Ya. Oke? Sekali lagi ya, saya nggak lihat turunnya seberapa besar. Yang saya lihat pokoknya Turun. reversalnya berhasil terjadi. Turun. Ya, oke. Maka dia saya tandain ini biru berhasil. Oke. Oke? Jalan lagi. Ini sekarang dari atas pergerakannya nih. Ya. Ya kan? Tapi, nah, di bawah sini ada pergerakan naik kan? Ya. Ya kan? Benar. Walaupun kakinya nggak panjang dari bawah, Iya. tapi ini ada pergerakan naik. Benar. Ya kan? Ini Ya. yang aturan baru kita buat nih. Ya. Oke, maka saya anggap ini adalah top 1. Oke. Ya. Oke? Ya. Prinsipnya adalah ada yang mencuat sendiri, ada yang jabrik sendiri gitu. Ya. Itu adalah top 1. Ya, oke. Kalau dengan aturan yang tadi jadi dong. Nah, oke. Nah, ternyata di sini gagal. Ya kan? Kebentuk top kedua. Oke, ini kita kasih tanda merah berarti. Harga naik terus, gagal. Oke. Nah, ini sebentar. Saya tambahin ya teman-teman ya, biar nggak bingung ya. Saya tambahin aturan. Kali ini, biar kita nggak usah ngitung-ngitung lagi, kita sama-sama buat ini aja. Sini berhasil, sini gagal. Oke? Bilang di bagian coret ya. Oke. Berhasil 1,
Gagal satu. Nah, oke. Itu bagian coret. Ya. Ini kayak orang di penjara nih. Mantap. Oke, lanjut. Lanjut. Jalan. Top 1. Ya, Top 1, saya nggak peduli top 2-nya kapan. Nah, oke, kebentuk top kedua. Ya. Dan turun. Iya kan? Ya, Ini berhasil dong. baru sampai sini turun, saya anggap berhasil. Ya. Langsung. Oke. Berhasil. Coret. 2-1 skornya. Ya. Lalu di sini, nah sini ada naik lagi sendiri kan? Naik lagi sendiri, tapi di sini membentuk top kedua nih. Iya. Nah, saya nggak tahu ceritanya nih. Wah, ini berhasil apa gagal ya? Iya benar. Iya kan? Karena naiknya cuma sedikit tapi terus turun. Masa iya saya harus nggak pakai SL? Nah itu, Iya kan? bingung nih kalau kayak gini. Oke, berhubung kita bingung, kita tandain aja. Ini adalah gray area, alias ini abu-abu dulu deh. Oke. Ini abu-abu dulu. Belum terhitung ke sini nih ya. Iya. Oke. Gitu kan? Oke. Tandainnya bikin note kecil. Oke. Ada abu-abu berarti. Oke. Ada abu-abu 1. 1. Nah, oke, ini ada top 1. Top 1 kita lihat ketemunya kapan. Nah, di sini top keduanya. Ya. Harga naik. Harga naik. Merah. Jelas dong. Gagal. Gagal. Oke. Nah, ini ketemu nih yang tadi di ujung sini. Iya. Sekarang ketemu di sini top keduanya kan? Ya. Oke. Top keduanya di sini saya ngikutin temennya Bill masih biru. Atau mau bikin abu-abu? Biar fair. Abu-abu. Kalau versi kita abu-abu. Abu-abu sih, Pak. Oke, ini berarti sih. abu-abu. Ya. Dah, ini abu-abu ya. Ya, oke. Oke. Sudah, di sini top 1 dong. Jelas. Sama, temennya nggak tahu di mana. Nanti top keduanya kita nggak tahu kapan nih. Kita lihat aja nongolnya kapan. Ya, tapi yang pasti ini aja. Ya kan? Ya. Ya ada top 1 lagi. Benar. Sama, nggak ada temennya. Belum ketemu. Ya. Oke. Tapi ini udah naik dikit dong. Ini hitung lagi dong. Betul, ini jelas mencuat sendiri kan, Ya. jabrik sendiri. Berarti ini top 1 lagi. Ya. Top 1 yang langsung ketemu nih. Bener kan? Oke, dan Set, turun. Set. Nah. Turun kan? Ya. Oke, berhasil. Berhasil. Sementara yang ini... Nah, itu tuh. ini ketemu kan? Ya, Naik dia, ya, gagal. Jelas gagal itu. Set. Gagal. Yang ini juga ketemu nih, lagi. sama di sini. Itu mau jelas gagal juga ya. Gagal. Ya kan? Lalu, nah ini yang terakhir nih. Iya. Ya kan? Ini Ya. baru. Wah, ini masih baru nih. Ini masih baru nih malahan. Iya. Kebentuk top 1, top 2. Ya. Turun. Berhasil. Yes. Dan Oke. Berubah nggak langsung angkanya? berubah sih. Kita hanya mengubah sedikit aturan. Ya kan? Tiba-tiba tingkat keberhasilan polanya berubah. Iya. Berhasil 6 kali. Ya. Gagal 4. Gagal 4. Ya. Abu-abu 4. Abu-abu 4. Ya. Oke. Sementara kita lihat skornya kayak begini. Oke lah, saya mau terusin kalau kayak begini. Oh. Yang kenapa? Karena kita pernah bilang, yang namanya chart pattern, itu pasti RR-nya yang besar. Iya. Chart pattern, apapun juga jangan ngejar probabilitas besar. Ya. Nggak mungkin bisa probabilitasnya besar. Ya. Oke. Itu kalau chart pattern. Ya. Kenapa? Targetnya chart pattern itu panjang-panjang. Kan gitu. Jadi pasti probabilitasnya, jadi pasti RR-nya yang bagus kan? RR-nya ya. Oke, dengan lihat tingkat keberhasilan kayak gini, saya mau terusin nih. Oke. Saya mau terusin dong. Iya. Karena, wah ini sih, kalau RR 1:2 aja di atas kertas pasti profit. Ya. Benar dong? Ya. Nah, jadi sekarang kita masuk nih, kita terusin ya, kita olah. Cobalah kita manfaatin pola ini sampai entry exitnya kira-kira dalam setahun terakhir Ya. di 2023 hasil kita akan berapa? Saya dapat banget kayak gini. Makasih loh mau sampai interaksi loh.